Oke. Tadi kalau sebelumnya saya sempat tanya, banyak juga mungkin netizen pengen tahu profilnya Mas Wahyu sebenarnya apa sih latar belakangnya? Oh, oke. Saya tuh lulusan dari ilmu komunikasi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta ya. Jadi memang background saya tuh nggak pernah ada namanya irisannya sama kesenian sama sekali gitu. Latar belakang orang tua saya juga bukan dari kalangan seni. Saya benar-benar ketemu seni itu justru di Jogja ketika saya pindah ke Jogja, dan ternyata Jogja mengenalkan saya dalam sebuah kesenian beragam sebenarnya, namun saya memilih untuk lebih spesifik ke film gitu. Akhirnya ketika masuk kuliah itu memang sudah tertarik banget sama apa yang namanya film gitu. Sehingga ketika dari awal kuliah sampai detik ini sekarang saya fokus di pembuatan film gitu. Emang aslinya dari mana Mas? Kok ngerantaunya ke? Dulu saya lahir di Jakarta Mas, terus remaja tuh di Bekasi dulu. Terus gedenya baru di Jogja. Bekasi ternyata. Gedenya baru di Jogja. Jangan nongkrongnya di MM lagi. Iya, enggak. Oke, nah kita ngobrolin soal film Tilik ya. Film Tilik ini menarik. Kalau kita tahu dari segi bahasa aja, itu kan kalau bahasa Indonesia ya, kita ada bahasa Indonesia. Kemudian apa sih sebenarnya yang jadi kok muncul ide cerita film Tilik ini yang sebenarnya itu lekat dengan budayanya orang-orang Jawa, orang khususnya gitu ya. Ya sebenarnya kan sebenarnya gini Mas, kami itu sebenarnya nggak mau mengkotak-kotakan juga ya, maksudnya interpretasi penonton akhirnya nontonnya seperti apa itu terserah gitu kan, itu kan monggo gitu. Cuman kalau dari kami sebagai pembuat kan sebenarnya kan kami ingin membuat film yang merefleksikan, dan karena film ini kan sebenarnya adaptasi dari fenomena aslinya, yaitu tradisi tilian, bahwa di Yogyakarta khususnya di daerah Bantul, Kulon Progo gitu-gitu tuh banyak yang melakukan tradisi ini, dan mungkin di Jawa Tengah pun banyak gitu yang melakukan tradisi ini. Nah akhirnya kami mengadaptasilah dari fenomena tersebut sehingga kami translate menjadi medium film gitu ya. Sebenarnya secara real gitu ceritanya nggak plek-ketiplek dengan filmnya ya, justru tentunya pasti ada unsur-unsur dramatisasi yang kita masukin, kita selipin di filmnya agar filmnya menjadi sebuah film drama komedi gitu. Sebenarnya latar belakang itu seperti itu. Oke. Kebetulan saya juga orang Kulon Progo nih, jadi tahu sedikit lah. Berarti kita ngomong bahasa Jawa ya, Mas? Jadi nggak jauh lah dengan budaya Tilik ini di kampung gitu. Oh jauh ya. Oke. Nah, kemudian sampai ceritanya ini terbentuk jadi sebuah film. Kalau nggak salah kan awalnya kan cuma dari obrolan. Iya betul. Ya awalnya tuh ngobrol di angkringan. Gimana Mas? Sampai akhirnya jadi film tuh gimana ceritanya? Iya, jadi ya biasa kan anak-anak Jogja kan kalau nongkrong di angkringan, ngeteh, ngopi sampai malam gitu-gitu kan Mas. Ya itu udah jadi kultur kami lah di sini gitu, anak-anak mudanya gitu. Nah, suatu malam waktu itu sama Mas Bagus Sumartono penulisnya ya kita nongkrong, ya kita sering nongkrong bareng, ngobrol ngalor ngidul, nggak melulu tentang film tapi tentang kehidupan, tentang ya curhat apapun itulah gitu. Nah itu waktu itu tahun 2016 itu kita nongkrong, habis itu dia cerita tuh, Mas Bagus cerita, Celak gitu, panggilanku kan kok Celak kalau di sini nama kondangnya gitulah. Celak gitu, aku tadi abis lihat ada ibu-ibu, rombongan ibu-ibu tilik di salah satu rumah sakit di Jogja gitu. Itu lucu Celak, mereka tuh tilik tuh cuman sebentar, habis itu mereka berbondong-bondong keluar cepet-cepet pengen ke Malioboro waktu itu gitu. Itu ceritanya awalnya gitu. Nah, akhirnya aku coba ngulik, masa sih kok lucu ya gini. Aku coba ngulik gitu, akhirnya ngobrol panjang lah. Iya, jadi ada tradisi begini. Nah, sebelumnya aku nggak tahu tuh tradisi itu, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Akhirnya gara-gara diceritain itulah, besoknya aku coba forward ke produserku, semalam aku ini nih diceritain sama Mas Bagus gini. Ada namanya Tilik gini. Terus menarik banget nih gitu. Nah, di obrolan itu produserku si Elena ini juga tertarik dengan cerita tersebut. Akhirnya
coba yuk kita jadiin film waktu itu gitu. Terus kemudian hari kita ketemu lagi tuh bertiga, aku, Mas Bagus sama Elena, ketemu buat ngobrol. Ini keren nih kayaknya kalau dijadiin film karena seksi nih, karena unik nih gitu, punya value muatan lokal yang cukup besar gitu gitulah. Nah, cuman waktu 2016 itu kami sadar kalau kami belum mampu tuh memproduksi itu karena effortnya tinggi, budgetnya juga pasti akan memakan budget besar karena syutingnya road movie dan membutuhkan banyak orang gitu kan. Sehingga akhirnya tahun 2018 itulah kami memberanikan diri untuk bikin proposal sama draft satu naskahnya, karena di Yogyakarta ada namanya program Dana Istimewa, yang mana itu program yang diperuntukkan untuk kalangan seni, salah satunya film gitu. Itu sudah ada dari tahun 2014. Nah, 2018 itulah kita coba masukin dan ternyata lolos kurasi, kami diminta untuk pitching. Akhirnya kami pitching dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lahirlah film Tili ini. Kurang lebih ceritanya gitu, panjang ya Mas ya? Ini justru menarik. Saya sebenarnya justru karya-karyanya Wahyu dan teman-teman itu pertama kali tahun 2015. Cuma waktu itu nggak terlalu kalau ini rumah produksi yang sama yang produksi film Tili. Saya juga tahu dari istri Tili gitu ya, beritahu loh ternyata ini sih saya udah nonton waktu film Nila ini luar biasa. Yang saya penasaran juga, kemudian Rafa Cana lebih banyak ekspor cerita-cerita yang dekat sekali dengan masyarakat, luas begitu, yang cerita-cerita ketika kita ambil sampel seperti yang tadi film yang saya sebutkan, Nilep, kenakalan anak-anak yang sebenarnya ya hal yang biasa dilakukan, tapi kemudian ada nilai moral, dia mengembalikan barang atau punya dia lewat Pak Pos dan Tilik ini dan film lain ini luar biasa ceritanya gitu. Cerita ringan tapi digarap serius begitu kan. Iya. Ya thank you loh Mas sudah nonton. Ya karena mungkin gini sih Mas. Simpelnya ngapain kita harus milih cerita jauh-jauh kalau cerita yang dekat itu sebenarnya penting di sekitar kita gitu. Nah sebenarnya kan banyak teman-teman yang akhirnya mencoba untuk menceritakan sesuatu yang jauh, tapi ketika develop film naskahnya akhirnya kesulitan sendiri itu untuk mencari jalan ceritanya segala macam. Nah kemudian itu sebenarnya yang aku rasa yang nggak perlu gitu untuk muluk-muluk menceritakan. Ibaratnya gini, ngapain kita ngomongin DPR gitu, tapi kita nggak tahu tetangga kita sakit gitu. Itu kan ada hal yang sangat dekat di sekitar kita gitu kan. Nah, maksud saya gitu, artinya memang ketika kita mau membuka diri untuk peka melihat lingkungan sekitar, itu ternyata kok banyak cerita-cerita yang penting, banyak kejadian-kejadian yang ketika itu dibuat menjadi sebuah medium film gitu, itu menarik juga gitu. Nah, karena gini sih sebenarnya kan dari kita tahu, misalkan saya nih Mas, saya tuh baru berumur 27 tahun ya, masih muda gitu. Nah, dari selama perjalanan hidup saya 27 tahun, saya kan itu mengalami cerita yang begitu banyaknya gitu kan. Nah, sehingga ketika kita memilah-milih cerita tersebut tuh kadang bingung gitu. Saking banyaknya cerita yang menarik dan unik tuh kita bingung untuk mengambil salah satu cuplikan dari apa yang kita lakukan gitu. Balik ke film-film yang pernah saya sutradara itu sebenarnya adalah entah itu recall memory, entah itu kejadian yang saya lihat. Bahkan di film Tili itu walaupun saya nggak pernah mengalami, nggak pernah melihat, sebenarnya di film itu ada tarikan personal yang selalu saya kombinasikan di cerita itu, dan hampir di seluruh film yang saya buat tuh seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau tadi di awal Mas Wahyu bilang bisa komunikasi, nggak ada irisan sama sekali. Kemudian bisa terjun ke film ini gimana? Oke. Itu cukup unik juga ceritanya, Mas. Jadi singkat cerita, waktu kelas 5 SD, waktu aku masih tinggal di Bekasi tuh, sebenarnya aku udah merekam pakai handycam gitu, pengen bikin film gitu. Cuman nggak tahu habis itu stepnya harus diapain, nggak tahu, dan ya sudah. Itu tuh ada keinginan waktu kecil pengen membuat film ada saat itu, tapi tidak ada dukungannya, tidak ada teman-teman support sistemnya segala macam gitu. Sehingga waktu pindah ke Jogja tuh, sebelum masuk kuliah justru saya diajakin untuk nonton
pemutaran alternatif gitu, film-film anak komunitas film. Nah, ketika nonton itu saya merasa ada sesuatu yang apa ya, kayak semestanya memanggil gitu, seret gitu. Ini tuh sesuatu yang saya inginkan dari dulu gitu. Akhirnya ya udah dari situ justru karena waktu itu yang bikin acara komunitas pemutaran itu tuh anak kampus saya gitu. Akhirnya saya sebenarnya tujuan saya masuk ke kampus itu untuk ikut masuk komunitasnya itu gitu. Pada saat itu saya nggak tahu ada kuliah jurusan film apa segala macam tuh nggak tahu gitu. Nah akhirnya dari situlah masuk kuliah, langsung masuk komunitasnya. Dari situ jadi memang masuk kuliah tuh sebenarnya tujuannya untuk belajar film. Padahal ketika kuliah justru nggak diajarin film sama sekali. Ada mata kuliah cuman kayak pelajarannya cuman basic gitu ya. Sehingga akhirnya justru lebih sering main keluar kampus gitu, nongkrong di PH ini, nongkrong di PH itu, jadi belajar banyak justru dari luar kampus sih, begitu sih ceritanya. Oke. Nah ini ada Silvi Sakinah ini, gimana kita balik ke, kita coba bahas mengenai dari film Tilik ya, satunya Butejo yang fenomenal banget, meme-nya di mana-mana. Gimana sih bisa milih Mbak Siti Fauzia atau Mbak Ozi ini di Butejo? Kayak lagi nggak acting begitu, natural banget. Ya, oke. Ya itu salah satunya memang apa ya, kelebihannya Mbak Ozi juga, karena kan Mbak Ozi kan disiplin ilmu soal mendalami keaktoran kan udah cukup panjang juga kan gitu. Di satu sisi sebenarnya kan sebelum membuat Tilik itu aku sudah ketemu Mbak Ozi di dalam sebuah proyek film pendek. Waktu itu sutradaranya suaminya Mbak Ozi dan aku membantu untuk menjadi asisten sutradaranya. Nah dari situlah aku mulai mengenal Mbak Ozi, dan sebenarnya kan Mbak Ozi ini seniorku di kampus tapi jauh banget gitu, kita nggak pernah ketemu. Itu ketemunya di luar. Nah dari situ aku melihat sosok Mbak Ozi itu memang sosok yang gimana gitu ya, rasa-rasanya gimana. Dan waktu ketika bikin film Tilik ini tuh, ketika baca naskah draft satunya, di pikiran kami tuh udah langsung ada Mbak Ozi, ada Yuning itu, ada Butri, ada Yusa. Nah itu tuh mereka langsung masuk ke list kita gitu, karena sebenarnya kan mereka sudah ada track recordnya bikin film pendek, bikin film panjang, dan kami itu udah nonton mereka gitu. Sebenarnya gitu sih ceritanya. Oke, nah masih nyambung dengan cerita film Tilik nih dari Mbak Dita nih, kebetulan warga Jogja kita di Jogja. Mau tanya nih Mas Wahyu, jadi sebenarnya Pak Lurah sama Mbak Dian tuh ada hubungan apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah karena ada Mbak Dian kemudian Pak Lurah cerai sama Bu Lurah, terus atau udah dulu baru dekat Pak Dian? Terus misalnya Pak Lurah itu jangan kan ada Pak Lurah ya, atau dulu justru yang jadi lurahnya tuh lurah gitu ya. Karena kan ketika sudah pisah tapi dua-dua sudah disebut lurah begitu, Mas Wahyu gimana nih? Oke. Kalau di ceritanya sebenarnya yang jadi lurah itu ibunya. Jadi itu tuh bukan Pak Lurah tapi mantan suami Bu Lurah, karena yang menjabat itu ibunya Bu Lurah gitu. Nah, tapi untuk ceritanya seperti apa, coba ditonton sekali lagi. Itu tuh filmnya cukup eksplisit kok gitu. Cukup eksplisit. Kayaknya nggak seru deh kalau aku yang ngasih tahu. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Dita ini. Yuning itu masuk di grup WA RT nggak sih? Kan HP-nya masih belum ada WA. Oke. Iya, jadi sebenarnya Yuning itu punya HP, tapi HP-nya itu dipegang sama suaminya. Nah, itu HP, jadi HP-nya yang ada WhatsApp-nya segala macam itu cuma satu, tapi dibagi dua untuk suami istri gitu. Sehingga tetap dapat update dari warga, cuman ketika itu kan dia meninggalkan suaminya tuh, nah, HP-nya ditinggal, dia nggak mau bawa HP yang itu karena mau jagain anaknya segala macam. Kurang lebih gitulah background story-nya. Gitu. Jadi sebenarnya tetap masuk di grup WA tapi handphone sama suami gitu. Ya, betul. Banyak juga pertanyaan yang teman-teman yang lain. Film Tilik ini sudah ada tawaran untuk naik ke layar lebar, ke film panjang begitu. Ya, tawaran cukup banyak sih, Mas. Ya. Melihat-lihat ke depannya gimana. Ya, semoga ada kabar baik. Saat ini sih kami nggak mau cepat. Kita masih mau mencari yang tepat gitu. Artinya pengen juga tetap menjaga kualitas nanti ketika tidak tahu ke depannya akan menjadi produk seperti apa nih Tilik.
Oke. Mas Wahyu juga kan dari film banyak yang mendapatkan di dalam dan juga luar negeri. Apa kemudian yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh Kak Pacana gitu ya, terutama dalam pembuatan film tilik? Apa Mas? Sorry, apa kelebihan atau apa? Tantangan yang dihadapi. Oh, tantangan. Sebenarnya hampir mayoritas yang kita hadapi itu sama kali ya, yang dihadapi juga sama teman-teman pembuat film yang lain gitu. Karena kan sebenarnya kami itu kan jadi cukup beruntung juga ya, ketika Tilik ini mendapat sorotan yang begitu luas. Sebenarnya kan ada banyak juga film-film pendek yang berkualitas, yang beragam, yang dibuat oleh teman-teman di Indonesia gitu. Cuman kebetulan kami yang tersorot gitu. Nah, kalau ngomongin tantangan apa itu ya yang tadi saya katakan, kalau tantangannya pasti hampir semuanya sama, itu diapresiasi, di budget, di support sebenarnya gitu kan. Karena tiga tantangan ini selalu menjadi lika-liku para pembuat film pendek dan film independen gitu. Karena ketika kita membuat film pendek yang sifatnya independen gitu, selalu dianggap kalian bikin apa sih, kok nggak penting sih gitu. Kalian tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Selalu ada seperti itu ketika kita izin lokasi, ketika kita ngurusin apapun yang sifatnya teknis gitu, itu selalu ada kayak gitu. Terus kemudian budget. Kami kan selalu kesusahan untuk membuat film karena banyak orang yang ya itu tadi memandang sebelah mata ketika untuk mendukung kami secara finansial tuh juga mikir-mikir juga, ini mau ngapain sih, produknya apa sih gitu. Kayak nggak jelas gitu. Kemudian support. Nah, support ini juga bentuknya beragam ya. Akhirnya ya untungnya di Jogja ekosistem perfilman di Jogja itu cukup luar biasa lah. Saya cukup beruntung ketika tinggal di Yogyakarta karena di kota ini saya bisa tumbuh dengan cepat dan pesat karena ekosistemnya gitu. Tapi memang kebanyakan support ini yang masih belum masif diberikan sama pihak berbagai pihak gitu ya. Walaupun sebenarnya kan ketika kita nonton film pendek itu kan to the point dan cukup efektif ketika membawa sebuah pesan gitu. Ya semoga harapannya sih Mas, dengan adanya momentum ini tuh membuka sudut pandang orang-orang buat ngeliat film pendek itu, ternyata film pendek Indonesia tuh begini ya. Akhirnya awareness masyarakat tuh jadi oke. Oke, kalau kita ngelihat secara luas ya kondisi perfilman kita saat ini kan lagi kutip istirahat karena situasi pandemi. Nah, dari pendapatnya Mas Wahyu nih sebagai terus gimana menyikapi kondisi yang sekarang? Sorry Mas, putus-putus. Oke. Perfilman Indonesia saat ini kan bisa dibilang lagi istirahat nih Mas ya, karena kondisi pandemi. Sebagai sineas, bagaimana kemudian Mas Wahyu menyikapi hal ini? Ya sebenarnya ini kan perbincangan yang bahkan kemarin sebelum Tilik viral itu kita juga banyak melakukan diskusi gitu ya Mas. Baik dari yang muda sampai yang tua gitu, bagaimana nih merespon situasi ini, karena memang situasinya pelik banget gitu Mas. Kita syuting juga nggak bisa gitu, kita mau melakukan hal-hal apapun yang sifatnya ke lapangan kan nggak bisa, sementara kami kan anak-anak lapangan yang syuting ngambil gambar di lapangan gitu ya. Akhirnya langkah yang bisa dilakukan saat ini ya kita hanya bisa development cerita, memaknai hidup itu seperti apa, sehingga energi-energi positif ini yang akhirnya bisa disalurkan menjadi sebuah ide cerita atau sebuah naskah yang ketika sekarang kita bisa exercise gitu karena ketahan, ntar ketika pandemi ini sudah lewat kita bisa langsung eksekusi dan sebagainya macamnya. Sebenarnya itu sih. Oke. Terus siapa orang atau siapa sosok yang berjasa bagi perjalanan karirnya? Wah, banyak sekali ya Mas. Maksudnya kalau disebutin satu-satu itu nggak mungkin, karena setiap elemen detail apapun yang pernah membantu proses saya itu sangat saya apresiasi dan sangat saya hargai, karena sampai di titik sekarang aja yang bisa diibaratin saya baru mau mulai nih Mas, start menuju ke step yang berikutnya gitu tuh, itu udah luar biasa banget. Jadi banyak Mas, maksudnya saya selalu berterima kasih buat teman-teman yang selalu ada di proses saya, walaupun entah itu baik ataupun buruk, karena baik ataupun buruk itu juga menjadi sebuah proses yang saya tempuh selama ini gitu. Oke, sutradara yang jadi panutan siapa? Indonesia atau luar? Indonesia boleh.
Aduh, kalau Indonesia relatif ya, hampir semua sutradara menjadi panutan saya gitu. Kalau negeri ya? Apa Mas? Kalau luar negeri? Kalau luar negeri, aku ngefans banget sama Hirokazu Koreda, itu sutradara Jepang, sama Christopher Nolan. Oh, sutradara gaib kalau saya bilang ya, Christopher Nolan. Ya, jenius sekali ya. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Silvi. Mas, aku kan cakep juga katanya. Apa nggak pengen jadi pemain juga? Kali aja nanti juga punya Tile, Mas Agung jadi Pak Tejo. Aduh, jangan Mbak, saya nggak pede di depan kamera tuh kikuk rasanya. Gitu, jadi kayaknya nggak pantas kalau jadi pemain gitu. Orang-orang balik layar tuh kalau di depan kamera aneh rasanya. Oke. Terima kasih ya Mbak. Rencana berikutnya dari Mas apa setelah ini? Ya, kami sedang menyusun berbagai rencana dan berbagai strategi, Mas. Belum bisa dibocorin ya sampai sejauh ini, karena itu tadi masih mempersiapkannya dengan matang, nggak mau gegabah. Ya kita coba lihat ke depan nanti gimana lah. Oke. Banyak pertanyaan mungkin yang kelewat nih ya, barunya. Gimana sih caranya atau gimana ceritanya film dari Mas Wahyu ini bisa disupport sama Dinas Kebudayaan Jogja? Iya, jadi memang itu ya yang tadi saya bilang Mas, bahwa ekosistem di sini tuh luar biasa gitu. Maksudnya memang kenapa akhirnya Dinas mau menyupport film kami, mungkin ya film record saya sebelumnya juga sudah diperhatikan oleh mereka gitu. Dan sebenarnya kesempatan ini tuh terbuka oleh siapapun di seluruh Indonesia gitu. Persyaratannya cuma antara sutradara sama produser, yang penting ada KTP Jogjanya gitu. Artinya memang bisa kolaborasi juga sama orang-orang sini, dan ini kesempatan yang terbuka untuk siapapun. Jadi untuk siapapun yang mau mendaftar program dana istimewa ini, silahkan, mumpung sekarang sedang dibuka nih sampai bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah. Syaratnya harus ada yang ya, syaratnya salah satu ada yang punya KTP Jogja. Entah itu produser atau sutradara. Apa impian Mas Wahyu yang belum terwujud? Banyak ya Mas ya, cuman impian yang paling mungkin klise, tapi menjadi manusia yang lebih berguna dan lebih baik itu impian saya gitu. Maksudnya nggak cuma di film ya, tapi di lingkungan di sekitar gitu yang mungkin akhirnya gesekannya sama film juga. Itu sih impiannya yang paling besar. Keluarga mendukung sejauh ini? Awalnya enggak, awalnya supportnya sangat, justru apa ya, kontranya sangat luar biasa dari pihak keluarga, saudara. Saya tuh paling sebel Mas kalau lebaran gitu ketemu saudara gitu ya. Kamu kerjaannya apa gitu. Selalu digituin kan. Dan ya saya kan kerja yang nggak jelas ya, maksudnya filmmaker, freelance, nggak terikat dengan corporate sama sekali. Nah, itu tuh selalu kamu tuh nggak jelas banget sih, ngapain sih? Kenapa nggak jadi PNS aja? Kenapa nggak gini? Waktu itu saya cuma bisa jawab, itu bukan passion saya kerja di tempat kayak gitu. Ya sekarang akhirnya alhamdulillah karena udah terlihat pencapaiannya, jadi semuanya jadi support akhirnya gitu. Oke. Ada nggak yang kemudian ketika misalnya entah di jalan atau lagi di tempat umum, Mas Tilik gitu, justru bukan masuk aja? Ya beberapa ada lah, tapi nggak banyak lah, cuman sekilas gitu. Sekarang banyak akhirnya orang yang dulunya mungkin katakanlah begitu ya, kemudian mendukung karya-karya Mas Wahyu banyak mendapatkan penghargaan, cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Iya. Nah, oke, mungkin ada pesan bagi teman-teman kita nih, sineas yang ada di mungkin gini sih, atau akses untuk bisa oleh masyarakat luas, apa tipsnya? Ini menurut
based on pengalaman yang saya lakukan aja ya Mas, karena kayaknya kayak saya juga belum punya capable yang cukup besar untuk memberikan tips dan sebagainya. Cuman sesuai pengalaman saya adalah gini, untuk menjadi seorang filmmaker itu memang tangannya sangat luar biasa besar gitu. Kita akan dihadapi oleh pertentangan keluarga, kita akan dihadapi oleh gejolak tidak punya uang, maksudnya secara ekonomi, finansial gitu-gitu. Nah, banyak sekali elemennya gitu, dan justru itu kan sebenarnya kalau buat saya itu jadi energi positif buat saya terus membuat sesuatu karya yang someday saya akan membuktikan kalau saya bisa kok memilih dan menentukan di jalur ini gitu. Nah, mungkin dari saya ketika teman-teman mau menjadi filmmaker itu satu poin penting yang harus diresapi adalah ketika kalian mau membuat sebuah karya, kalian harus mengenali diri kalian sebagai manusia yang seperti apa dulu gitu. Karena itu penting. Ketika kalian belum tahu kalian manusia yang seperti apa, kalian akan gampang tersesat dengan situasi yang ada. Nah, tapi ketika kalian sudah tahu kalian adalah manusia yang seperti apa, kalau kalian tahu juga kalian akan membuat karya yang seperti apa juga. Kurang lebih gitu, Mas. Berkarya dari cerita yang paling dekat dengan kehidupan kita sendiri. Ya. Oke. Mas Wahyu, terima kasih sekali lagi, luar biasa. Sama-sama, Mas. Lainnya mau ada meeting lagi, selamat beraktivitas lagi. Iya. Mungkin nanti banyak ada karya terbaru. Mantap. Siap. Sukses selalu buat terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, sukses selalu juga buat Masnya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Sore, Mas.